Assalamualaikum Bu Asrina. Waalaikumsalam Bu Heni. Bagaimana Bu Heni? Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Bu Heni ya. Alhamdulillah Bu sehat sampai hari ini kita bisa berjumpa lagi. Alhamdulillah. Iya Bu Heni, kemarin Bu Heni sempat bilang katanya ada yang ingin didiskusikan dengan saya. Ada apa Bu Heni? Iya nih Bu Asrina, saya pengen ngobrol-ngobrol, pengen sharing ya Bu Asrina ya. Pengen sharing di kelas saya itu ada salah satu siswa itu yang masih pasif saat belajar di dalam kelas, Bu. Iya begitu. Jadi apa nih tujuan dari obrolan kita ini? Apa yang Bu Heni harapkan bisa didapat dari obrolan kita pada hari ini? Iya, Bu. Saya pengen ngobrol, pengen sharing. Saya nantinya mendapatkan mendapatkan solusi bagaimana menyikapi siswa yang masih pasif belajar di dalam kelas itu, Bu. Oke, oke. Insya Allah nanti kita dapatkan solusi ya. Um, saya punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Kira-kira cukup ya Bu Heni ya? Insya Allah cukup, Bu. Iya, oke deh kalau gitu. Tadi Bu Heni bilang punya apa masalah di pembelajaran di kelas. Ada salah satu siswa Bu Heni yang saat pembelajaran itu pasif ya Bu Heni, Iya, atau Bu. tidak aktif gitu ya Bu Heni ya saat pembelajaran di kelas ya. Iya. Bagaimana perasaan Bu Heni ketika melihat ada siswa yang pasif seperti itu atau tidak aktif di kelas saat pembelajaran? Iya, perasaan saya ketika saat belajar ada siswa yang pasif itu, eee, khawatir, iya, dan saya merasa sedih, Bu, karena takutnya nanti, anak ini akan tertinggal, mengikuti pembelajaran yang ada di kelas itu, Bu. Ya, ya. Ya, pasti kita sebagai pendidik pasti merasakan kekhawatiran ya kalau ada siswa kita yang pasif atau tidak aktif begitu di kelas kita ya. Iya, benar, Bu. Uh, Lalu apa saja sih faktor yang menyebabkan murid tersebut pasif atau tidak aktif di kelas ketika pembelajaran Bu Heni? Iya. Ada banyak faktor ya Bu ya yang dapat menyebabkan murid itu pasif pada saat belajar di dalam kelas. Mungkin salah satunya tidak percaya diri, kemudian faktor yang lain itu kegiatan belajarnya di rumah. Jadi di rumah itu anak-anak itu masih sering bermain, jadi kurang ada persiapan belajar nanti pada saat di kelas seperti itu, Bu. Jadi menurut Bu Heni tadi kondisi belajar anak di rumah juga apa namanya
masih sering bermain gitu ya, Iya, masih Bu. tidak belajar gitu ya, kondisi di rumah tadi ya. Iya, iya, benar. Kalau di kelasnya itu seperti apa Bu Heni? Kenapa siswa tadi itu kurang aktif gitu? Iya. Kira Kalau di kelas, anak ini kurang percaya diri. Jadi um, dia lebih cenderung pasif karena ketika mau mengungkapkannya itu kurang percaya dirinya seperti itu, Bu. um, punya rasa malu mungkin anaknya ya, Bu Heni ya, kurang merasa Iya, percaya diri. Jadi Bu Heni sudah apa mengidentifikasi bagaimana uh, perilaku anak tersebut di kelas gitu sehingga dia jadi pasif gitu, kurang aktif di kelas gitu ya Bu Heni. iya benar, Bu. Lalu apa yang dapat Bu Heni lakukan untuk membantu siswa tersebut agar dia bisa lebih aktif dalam pembelajaran di kelas? Iya, eh, yang akan saya lakukan yaitu di kelas itu akan saya bentuk kelompok belajar. Jadi belajarnya itu berkelompok. Kemudian yang kedua, saya berkoordinasi dengan orang tua bagaimana belajarnya di rumah seperti itu. Iya, iya. Bagus itu Bu Heni. Jadi Bu Heni bisa apa namanya di kelas bisa mengajak murid tersebut untuk lebih aktif gitu ya dengan mengajak murid tersebut untuk aktif pada kegiatan kelompok dia bersama kelompoknya begitu ya. Lalu tadi Bu Heni juga bagaimana tadi cara Bu Heni berkoordinasi dengan orang tua murid tersebut? Iya, Bu. Eh, saya berkoordinasi dengan orang tua atau wali murid tersebut, menanyakan bagaimana eh, belajarnya di rumah. Itu mungkin awalnya saya lewat media sosial, kemudian lewat WhatsApp seperti itu ya Bu ya. Jadi saya tanyakan ke orang tua bagaimana si Abid ini kegiatannya di rumah, bagaimana belajarnya di rumah seperti itu. Jadi ada koordinasi saya dengan orang tua itu eh, lewat komunikasi itu dulu, Bu. Jadi Bu Heni berusaha untuk apa berkomunikasi lah dengan orang tua ya. Iya, Cara berkomunikasinya itu seperti apa Bu Heni? Tadi iya. kan Bu Heni kan bisa lewat WhatsApp atau bagaimana ya. Se Sesering apa? Apakah ada waktu-waktu tertentu atau bagaimana? Iya. Eh, saya akan berkoordinasi eh, 2 minggu sekali. Kemudian setelah saya mengetahui bahwasanya oh ternyata si Abid ini di kegiatan di rumahnya itu banyak bermain seperti itu ya Bu ya. Jadi ketika saya sudah tahu itu, kemudian saya membuat jadwal 3 bulan sekali kita pertemuan seperti itu. Jadi ada pertemuan dengan orang tua membahas untuk pembelajaran anaknya seperti itu. Jadi saya membuat jadwal bertemu dengan orang tua. Ya, itu bagus sekali itu Bu Heni. Jadi apa ya kita punya jadwal rutin gitu ya. Jadi Bu Heni sudah berencana untuk punya jadwal rutin berkomunikasi dengan orang tua, gitu ya. Walaupun mungkin tidak harus secara langsung gitu ya Bu Heni ya. Jadi ada jadwal rutin untuk membahas perkembangan Bertemu. iya perkembangan murid tersebut ya dengan orang tua. Ya. Ya. Lalu bagaimana?
apa rencana Bu Heni ke depannya untuk membantu murid tersebut? Iya, yang pertama rencana saya itu tadi ya Bu ya, saya mengadakan pertemuan dengan orang tua. Jadi di rumah juga ada persiapan belajar. Jadi di rumah saya memantaunya dengan orang tua, artinya ada pendampingan dengan orang tua pada saat belajar di rumah, persiapan besok belajar matematika. Jadi hari ini ada persiapan belajar di rumah. Kemudian pada saat belajar di kelas, saya akan membuat kelompok. Jadi siswa itu saya kelompokkan untuk belajar dengan harapan untuk anak yang masih pasif ini lebih aktif ketika nanti belajarnya itu berkelompok seperti itu, Bu. Ada pendekatan tertentu tidak dengan siswa tersebut itu? Antara ibu dengan siswa tersebut tadi ada pendekatan secara pribadi tidak Ibu? Iya, kalau saya ada pendekatan pribadi, artinya yang masih pasif itu saya deketin, kita sharing, kita ngobrol empat mata. Jadi kenapa kok belajarnya masih pasif? Kenapa belum percaya diri? Jadi saya ada upaya untuk mendekati siswa-siswa yang pasif itu untuk bisa ngobrol. Iya, iya itu bagus sekali memang sebagai pendidik kita perlu punya waktu tersendiri dengan anak bicara dari hati ke hati ya Ibu ya. Tuh, supaya Iya, Bu. anak lebih terbuka gitu tentang masalahnya kepada kita sebagai gurunya. Jadi kita bisa uh, paham gitu harus harus seperti apa menghadapi anak tersebut gitu. Iya, Bu. Lalu kapan Bu rencana tersebut bisa Ibu mulai? Iya, Bu. Eh, rencana saya ini akan saya laksanakan secepatnya. Artinya minggu depan, akhir minggu depan, insya Allah sudah saya laksanakan untuk rencana saya. Jadi minggu depan Ibu sudah mulai uh, ibaratnya berbicara dengan orang tua, membuat jadwal pertemuan rutin begitu ya, supaya ada koordinasi, ada kolaborasi antara kita dengan orang tua gitu ya. Oke, minggu depan ya Ya, Bu Bu. ya. Kira-kira hari apa nih pastinya Ibu bisa mengadakan pertemuan dengan orang tua ini? Kan katanya lebih cepat, lebih baik gitu ya. Iya, benar, Bu. Saya jadwalkan hari Sabtu, Bu. Ya, di akhir minggu depan itu di hari Sabtu, karena kalau di hari Sabtu itu kan besoknya hari Minggu, jadi ada pendampingan lebih untuk anaknya seperti itu, Bu. Iya. Iya bagus sekali itu Bu. Biasanya di hari Sabtu pun kadang-kadang orang tua memang punya waktu sudah luang gitu ya, tidak lagi sibuk biasanya ya. Waktu yang insya waktu yang tepat ya, yang Bu Heni jadwalkan untuk pertemuan dengan orang tua ya. Iya, Mudah-mudahan Bu. berjalan dengan lancar ya Bu Heni ya rencananya. Insya Lalu Allah. untuk memaksimalkan rencana Bu Heni ya, komitmennya Bu Heni tadi, uh, siapa nih yang bisa membantu Bu Heni untuk melancarkan rencana atau komitmennya Bu Heni tadi? Iya, untuk melaksanakan komitmen saya, eh, yang dapat membantu saya yang terutama adalah orang tua, Bu. Orang tua di rumah, artinya komitmen saya anak itu pasif di sekolah tidak hanya di sekolah saja, tetapi ketika ada persiapan dari rumah, itu anak akan lebih percaya diri dan lebih aktif di sekolahnya. Jadi peran orang tua itu sangat
membantu komitmen saya itu. Iya, betul sekali ya, Bu. Ya, sudah pasti kita perlu bantuan dari orang tua. Mudah-mudahan apa yang Bu Heni rencanakan berjalan lancar, tujuan Bu Heni untuk dapat Amin. mengaktifkan siswa ketika pembelajaran di kelas itu bisa sukses ya Bu Heni ya. Terima kasih Bu Asrina. Saya saya tunggu hasil dari apa rencana Bu Heni yang sudah terlaksana nanti ya Bu Heni ya. Kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi hasilnya bagaimana. Iya, iya Bu, terima kasih. Baik Bu Heni, setelah kita setelah obrolan kita tadi, bagaimana perasaan Bu Heni nih setelah kita mendiskusikan permasalahan Bu Heni tadi? Iya Bu Asrina, terima kasih banyak telah memberi pencerahan untuk saya Bu, memberikan masukan untuk saya. Jadi saya ini lebih plong, lebih lega. Artinya saya sudah sharing Bu Asrinya, saya lebih nyaman ketika nanti menghadapi anak-anak yang belajarnya pasif di kelas seperti itu. Alhamdulillah ya Bu ya. Saya juga ikut senang, mudah-mudahan ya terlaksana. Tujuan Bu Heni juga bisa tercapai. Mudah-mudahan Amin. jadi pelajaran untuk kita semua ya Bu Heni ya. Iya Bu, Insya terima Allah kasih nanti banyak waktunya. ya, Insya Allah di lain waktu kita bisa sharing kembali ya Bu Heni ya. Iya baik Bu. Ya Bu Heni ya, ada lagi yang Ya, mau ditanyakan? iya Bu cukup. Alhamdulillah juga cukup jelas semuanya Bu. Iya, baik. Kalau begitu kita akhiri ya Bu Heni ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.